Pada kesempatan ini akan dibahas tentang eudaimonic well-being. Eudaimonic well-being merupakan atau ditafsirkan sebagai kesejahteraan yang terletak pada aktualisasi dari potensi manusia. Eudaimonic well-being mengusulkan bahwa kebahagiaan yang sejati ditemukan pada ekspresi kebajikan dan melakukan apa yang layak dilakukan oleh manusia. Sehingga realisasi dari potensi manusia adalah menjadi tujuan akhirnya. Para peneliti dalam kerangka eudaimonik berpendapat bahwa kebahagiaan dan kehidupan yang baik tidak hanya berasal dari pengalaman merasa baik atau positif. Harus ada kehidupan yang lebih sekedar kesenangan dan kepuasan. Prinsip eudaimonia didefinisikan sebagai pemenuhan atau perwujudan sifat sejati seseorang. Hal ini terjadi ketika aktivitas kehidupan masyarakat yang paling sejalan dengan nilai-nilai yang mendalam pada diri, seperti pengembangan terhadap jati dirinya, terlibat dalam kegiatan yang tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, namun memilih dan melayani lembaga yang lebih besar dari dirinya. Nah, konsep eudaimonik atau eudaimonia ditafsirkan dan direpresentikan pada konsep psychological well-being atau kesejahteraan psikologis yang dikonstruksi oleh Riff dan Keyes pada tahun 1995 dan Riff dan Singer pada tahun 2006. Beberapa dimensi yang membangun konstruk kesejahteraan psikologis yang pertama adalah penerimaan diri yang menunjukkan evaluasi positif dari diri sendiri dan pada kehidupannya. Kemudian pertumbuhan pribadi, memiliki tujuan hidup, memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, dan memiliki penguasaan lingkungan ditunjukkan oleh kapasitas untuk secara efektif mengelola kehidupannya dan lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir, individu memiliki otonomi. Nah, konsep lain dari eudaimonia digambarkan oleh Seligman pada konsep authentic happiness. Beliau berpendapat bahwa ada 3 cara untuk menuju kebahagiaan yang sejati. Yang pertama, hidup yang menyenangkan, yang memungkinkan untuk memiliki atau memunculkan emosi positif tingkat tinggi dan mencapai kepuasan atau kepuasan hidup. Yang kedua, kehidupan yang baik yang memungkinkan penyerapan atau absorption yang konstan dan memiliki keterlibatan dan aliran atau pada konteks ini dipahami sebagai flow. Yang ketiga, kehidupan yang bermakna di mana seseorang atau individu menggunakan kekuatannya dalam melayani sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dia mengaktualisasikan kemampuannya tidak hanya atau berfokus pada dirinya sendiri, namun untuk melayani orang lain ataupun melayani objek yang lebih besar dari dirinya. Lalu ada juga flow experience atau yang dipahami sebagai pengalaman hidup yang mengalir. Flow didefinisikan sebagai keterlibatan dari pengalaman secara intens dari waktu ke waktu pada aktivitas yang dapat berupa aktivitas fisik maupun aktivitas mental, dan biasanya flow ini terikat dari kedua aktivitas tersebut. Flow memiliki hubungan langsung dengan kesadaran dan energi psikis, di mana ia mengemukakan bahwa ketika orang merasa kacau dan cemas, mereka akan mengalami depresi dan stres. Namun, setiap pikiran negatif sangat ideal untuk meningkatkan efek atau afek positif pada pengalaman individu.
Beberapa kondisi yang diperlukan individu untuk memfasilitasi atau meningkatkan pengalaman flow, seperti yang pertama kegiatan terstruktur dengan tujuan yang jelas dan memiliki umpan balik atau feedback yang segera. Kedua, memiliki neraca tantangan terhadap keterampilan yang dimiliki. Yang ketiga, konsentrasi penuh, yaitu di mana setiap tindakan itu selalu disertai kesadaran penuh. Kemudian rasa kontrol atau kontrol diri, yang selanjutnya adalah transformasi waktu, di mana setiap tindakan-tindakan, setiap perubahan-perubahan yang dilewati dari masa ke masa itu memiliki progres. Selanjutnya, memiliki kegiatan demi kegiatan yang berkala dan memiliki keinginan untuk mengulang, di mana keinginan mengulang ini untuk mencapai sesuatu hal yang positif di kemudian hari secara progresif. Kemudian yang terakhir, fasilitator dari potensial yang lainnya terhadap flow experience atau pengalaman flow adalah kepribadian setiap individu itu sendiri. Nah, pengalaman flow atau flow experience itu bisa ditunjukkan oleh gambar yang ditunjukkan atau digambarkan oleh Csikszentmihalyi ya, tahun 90 ya. Di sini ada neraca keterampilan terhadap tantangan. Dimaknai bahwa ketika seseorang memiliki keterampilan atau skill yang tinggi ya, namun mendapati atau berada pada lingkungan di mana tantangan itu rendah, maka individu akan mengalami kebosanan. Nah, sedangkan ketika individu memiliki keterampilan yang rendah, namun berada pada situasi atau kondisi yang tantangan itu tinggi, ya, maka individu akan mengalami atau mendapati kecemasan. Flow experience yang ideal adalah ketika setiap individu dari waktu ke waktu dia memiliki skill ataupun keterampilan dan tantangan yang seimbang, di mana orang yang memiliki keterampilan yang rendah dan tantangan yang rendah, dia akan berada pada aliran flow atau experience flow yang ideal. Nah, begitu juga ketika kemudian keterampilannya meningkat, ya, diikuti dengan tantangan yang meningkat, maka orang itu akan mengalami pengalaman-pengalaman terkait dengan emosi positif yang seimbang. Ada kemungkinan ketika kita kemudian merasa bosan, sehingga kemudian ketika kita merasa bosan, kita berusaha untuk masuk pada tantangan-tantangan yang lain. Ketika kita kemudian merasa cemas ya, terhadap segala tantangan, kita berusaha untuk meningkatkan keterampilan kita sehingga kita bisa melewati kecemasan-kecemasan atau keadaan emosi negatif dikarenakan tingginya tantangan yang kita hadapi. Sehingga kemudian kita akan dari waktu ke waktu akan meningkat, memiliki pengalaman dan flow yang mengalir waktu ke waktu. Ada beberapa benefit dan bahaya dari flow. Beberapa benefit seperti mampu meningkatkan emosi positif, ya tentu. Yang kedua, dapat membawa nilai-nilai atau value yang tinggi, terutama pada sistem pendidikan, pada konteks pendidikan. Lalu meningkatkan komitmen dan prestasi siswa pada konteks pendidikan. Kita tentu tahu dari jenjang rendah hingga tinggi itu tantangan akan semakin meningkat, sehingga kita dituntut secara progresif untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan kita. Yang terakhir adalah memberikan kontribusi yang lebih besar dan pengembangan kepemimpinan dalam konteks organisasi atau dunia kerja. Nah, ada juga bahaya dari flow. Nah, ditemukan dalam kegiatan moral ya, yang baik ataupun yang buruk. Ternyata flow ya,
flow experience itu tidak hanya pada konteks yang baik saja, namun juga ada pada konteks yang buruk. Misalnya, ya, menunjukkan potensi untuk menjadi kecanduan. Pada konteks yang buruk, flow itu juga bisa dimaknai, ya, pada perilaku-perilaku kriminalitas. Perilaku atau tindakan-tindakan kriminal itu yang besar itu sebenarnya berasal dari keberhasilan dari tindakan kriminal yang ringan. Lalu akan kita bahas selanjutnya. Secara keseluruhan terlibat dalam kegiatan flow inducing, ya, bahwa tantangan dan peregangan yang pribadi, ya, terkait dengan alasan dapat memiliki dampak positif yang luar biasa pada kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Nah, terkait dengan danger of flow, ya, atau buruk atau sisi negatif dari flow adalah misalnya saja kita bisa mendapati seorang siswa, ya, mencuri sepeda motor katakan. Nah, kita tahu bahwa siswa, ya, di bawah umur gitu, ya, itu sebenarnya memiliki keluasan pada sisi hukum. Namun untuk terkait dengan mencuri hal yang sebenarnya itu sangat buruk atau sangat tidak dimungkinkan harusnya dilakukan oleh siswa, nah kita bisa menilik atau melihat pada pengalaman terdahulu. Tidak mungkin kemudian anak yang mencuri sepeda motor, ya, dia tidak memiliki pengalaman atau jejak rekam kriminal pada masa-masa terdahulu. Apakah kemudian terkait dengan tawuran atau misalnya konteks penggunaan zat terlarang, narkoba dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat apakah kemudian dari berbagai histori sebelumnya dia memiliki capaian-capaian yang bisa mengiring pada kemampuannya untuk mencuri sepeda motor, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana aplikasi dari teori flow, ya? Flow tidak hanya terjadi secara kebetulan, ya. Ada setidaknya dua pendekatan untuk menerapkan flow. Yang pertama adalah pada konteks organisasi, manajer dan ataupun bekerja dapat membentuk struktur aktivitas dan lingkungan yang mendorong atau lingkungan yang mendukung terjadinya flow, atau bahkan sebaliknya. Sehingga menjadi tanggung jawab, ya, manajerial agar memiliki atau membuat suatu ekosistem kerja yang bisa mendorong pengalaman flow, sehingga kemudian individu dan juga sumber daya manusia yang ada di dalamnya itu bisa meningkat. Apakah itu terkait dengan keterampilan dan juga tantangan yang dilalui dari masa ke masa pada konteks organisasi tersebut. Yang kedua, bersumber dari eksternal, yaitu terapis dapat membantu individu dalam menemukan atau mendapati atau mencapai flow experience yang ideal, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kinerja yang tinggi dan kemudian meningkatkan emosi positif. Ya, dari sini kita bisa melihat jika cara pertama, ya, pada manajerial ataupun pada konteks pekerja tidak bisa melakukannya, kita bisa mencari bantuan profesional. Dalam hal ini adalah terapis. Lalu, terapis dapat membantu klien untuk mengidentifikasi kegiatan yang menimbulkan flow. Bekerja sama dalam meningkatkan kompleksitas dari kegiatan ini, di mana memastikan keadaan mana yang sesuai dengan pertumbuhan atau perkembangan pada konteks keterampilan yang diharapkan. Bahasan eudaimonia yang lain adalah tentang meaning and purpose in life. Kita yakin bahwa hidup yang bermakna itu penting bagi kita dan perlu untuk kita capai atau kita dapatkan. Ketidakbermaknaan dalam hidup itu mirip dan terkait erat dengan ketakutan individu terhadap akhir kehidupan atau kematian. Para peneliti berpendapat
bahwa ketika seseorang memiliki hidup yang bermakna, maka secara otomatis juga menemukan adanya beberapa pengalaman negatif dalam kehidupannya di masa lampau. Nah, dari sini kita bisa melakukan refleksi bahwa segala hal dari pengalaman hidup kita yang negatif di masa lalu, ya, dan kemudian kita bisa mencari sisi positifnya, ya, disitulah kita menemukan kebermaknaan. Sehingga di sini peneliti berpendapat bahwa pencarian makna dan tujuan hidup lebih relevan daripada mencari kebahagiaan itu sendiri. Ada beberapa properti yang penting di mana kita perlu memilikinya untuk membangun kebermaknaan hidup. Yang pertama adalah diferensiasi, yaitu seberapa beragam sumber-sumber yang menunjukkan atau sumber-sumber yang mengarah atau memberikan kebermaknaan. Yang kedua adalah elaborasi, di mana bagaimana individu membangun relasi atau jejaring di antara diri dan komunitas atau kelompok di sekitarnya, dan bagaimana hubungan individu dengan setiap peristiwa-peristiwa di kehidupan selama ini yang memberikannya tujuan hidup. Yang ketiga adalah koherensi, yaitu seberapa baik semua sumber yang dimiliki individu berjalan bersama atau beriringan. Lalu ada self-determination theory atau SDT. Dipahami atau ditafsirkan dalam bahasa Indonesia sebagai teori penentuan nasib sendiri. Berpendapat bahwa seperti hierarki kebutuhan Maslow, ada fungsi adaptif evolusi dari 3 kebutuhan psikologi yang mendasar. Yang pertama adalah setiap individu memiliki atau ingin mendapatkan atau mencapai otonomi, yaitu kecenderungan diri untuk mengatur perilaku sesuai dengan kehendaknya. Di sini, setiap perilaku atau keinginan yang dia atur bukanlah berasal dari kontrol eksternal. Yang kedua adalah kompetensi, di mana setiap individu memiliki kecenderungan untuk tertarik dan terbuka dan mencari pembelajaran atau kesempatan mencapai penguasaan. Dalam kata lain adalah setiap individu ingin meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan keterampilan yang baru. Yang ketiga adalah keterkaitan atau relatedness. Adalah kecenderungan untuk merasakan hubungan dan peduli dengan anggota kelompok, atau dapat dimaknai sebagai setiap individu perlu untuk mempromosikan kohesi kelompok dan saling melindungi. Apakah kemudian pendekatan ataupun perspektif hedonik dan eudaimonik ini tidak bisa disatukan? Jawabannya adalah sangat dimungkinkan. Peningkatan nilai positif dalam memengaruhi penyesuaian antara hedonis dengan kesejahteraan yang berasal dari dalam diri individu yang sesuai dengan kehendak pribadi atau kita katakan sebagai eudaimonik untuk menjadi santai dan jauh dari masalah sangat dimungkinkan. Langkah-langkah untuk mencapai eudaimonik cenderung berkorelasi lebih baik dengan pertumbuhan, perkembangan, tantangan, dan upaya atau usaha individu. Meskipun integrasi hedonik dan eudaimonik sangat dimungkinkan, namun pada kenyataannya, secara empiris peneliti menemukan bahwa eudaimonik lebih mungkin tercapai atau sangat mungkin berkorelasi secara positif dengan adanya pertumbuhan, perkembangan, dan tantangan, serta upaya untuk mencapai hal-hal yang diinginkan oleh individu. Di sini dapat kita ringkas. Salah satunya adalah eudaimonia, merupakan area kebahagiaan yang bersangkutan dengan mengikuti kehidupan yang bermakna dan mencapai aktualisasi. Kemudian kesejahteraan psikologis dapat ditafsirkan dalam 6 komponen,
dianggap diabaikan oleh paradigma hedonis tradisional. Arti dan tujuan hidup sangat penting untuk kesejahteraan. Tujuan dalam hidup dapat mengurangi perilaku bunuh diri. Lalu flow experience terjadi ketika seseorang terlibat dengan kegiatan yang intrinsik dan cocok atau sesuai dengan tingkat keahlian atau keterampilannya yang dimiliki dan sesuai dengan tantangan yang sedang dijalani. Terkait dengan teori penentuan nasib sendiri, mencakup 3 kebutuhan psikologis penting, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterkaitan atau relatedness. Jika ada pertanyaan ataupun diskusi, teman-teman bisa menuliskannya di bagian kolom komentar dan kita akan membahasnya di kelas. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang lain.